Kali ini spesial ya, kita spill Gunung Sabuk. Karena memang Gunung Sabuk ini ternyata masih menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi pengendara atau pengguna jalan baru. Maksudnya itu yang baru pertama kali atau yang mau lewat jalan Loksado Batu Licin, demikian juga sebaliknya, Batu Licin Loksado. Videonya ini dipercepat ya guys, supaya bisa singkat dan memperlihatkan sebagian besar ruas jalan, terutama di areal Gunung Sabuk ini. Kalau dihitung kira-kira di video ini mencapai 85% jalan Gunung Sabuk. Jadi cukuplah mewakili, iya kan? Gunung Sabuk ini wilayahnya itu terbagi menjadi 2 desa ya guys. Desa Emil Baru dan Desa Gunung Raya. Nah, jika kita dari Loksado berarti kita kan mulai naiknya itu dari Desa Emil Baru, menanjaknya ya. Jadi nanti turunnya itu kita sudah masuk di pertengahan Desa Gunung Raya. Jadi ini kita startnya dari pemukiman Emil Baru. Nah, apakah nanti di Gunung Sabuk atau di puncaknya sana atau di pertengahan sana itu ada perumahan atau ada pemukiman ya? Nanti kita lihat aja di video ini, ya kan? Sekarang kita coba menganalisa nih, kenapa Gunung Sabuk ini menjadi gunung yang ditakuti oleh pengguna jalan yang baru atau yang memang belum pernah sama sekali lewat sini, mau mencoba gitu ya, takut gitu. Ya mungkin kalau lewat sini sekitar di bawah tahun 2020 ya, ya memang terlihat menyeramkan ya gunung ini. Masih ingat betul sekitar tahun 2017 aku lewat sini ya kan, longsornya itu di mana-mana. Terus itu turun dari Gunung Sabuk itu sebagian jalannya itu masih tanah lumpur ya guys. Karena kan di daerah setelah kita turun dari Gunung Sabuk itu kan daerah sawit ya. Di Mantewe atau di Gunung Raya itu kan sebagian itu masih ada sawit ya. Dulu itu kan jalannya itu biasa dipakai untuk jalan perusahaan kan, mobil-mobil yang double gardan yang mobil yang ya yang bisa berjalan di areal perusahaan gitu ya. Nah, dulu itu juga jalannya tuh kecil ya, jalannya kecil, terus itu banyak air yang mengalir dari gunung gitu ya, dari tebing yang lari ke jalanan, nah, yang membuat jalan itu licin guys. Nah, selain itu lubangnya juga besar-besar guys. Banyak juga besar-besar. Nah, jadi kalau kita berkendara di tengah hutan dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, ya kan? Ya gimana tuh rasanya? Mau laju juga salah, pelan-pelan juga takut gitu ya kalau ada yang mencegat. Ya memang terasa seperti ada yang mengejar dulu ya. Dulu kalau dulu itu, apalagi aku sampai di Mantewe itu malam waktu itu sampainya. Jadi di Gunung Sabuk itu maghrib gitu kan, aduh sudah was-was di situ guys. Jadi memang yang membuat ngeri Jalan Sabuk ini adalah suasananya. Tapi itu dulu ya guys, dulu itu sangat sepi gitu ya, nggak ada pemukiman, jarang gitu ya. Aduh jarang betul. Kalau sekarang 2025 ini sudah lumayan banyak ya pemukimannya, dan orang lalu lalang juga sudah mulai ya. Karena memang belum tahu nih beritanya jalan ini sudah benar-benar mulus gitu kan. Makanya nih kita coba informasikan bahwa jalan ini benar-benar sudah mulus dan sudah enak gitu ya kita melaju di areal jalan yang mulus ini, ya kan? Jadi nggak takut lagi nih kalau kita pelan-pelan gitu ya jalan di sini. Ya yang tadinya ada lubang yang besar-besar banyak gitu kan, ya mau nggak mau kita harus pelan-pelan. Ya, jadi kalau melihat jalan ini di tahun 2025 nggak ada lagi yang ditakutkan ya guys. Ya. Kalau nggak percaya coba aja tanyakan dengan orang-orang yang di sekitar ya, di kampung-kampung di sekitar Gunung Sabuk ini ya. Tanyakan aja sama mereka itu. Mereka tuh jawab ya biasa aja gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Ya sekarang gitu ya, kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang katanya nggak ada, aman katanya. Coba aja tanya-tanya dulu. Jadi kita ini jangan cuma mendengar isu-isu, berita-berita gitu ya. Apalagi memang orang memang belum pernah lewat situ mendengar suara-suara yang
tidak enak didengar, jadinya ikut takut juga kan. Nah ini kan jalannya sudah mulus ya guys. Kalau kita lihat nih, kamu lihat tuh di video ini sudah mulus. Nah, dan ternyata guys ya, katanya tuh tanjakan Gunung Sabuk ini mengerikan. Enggak, sama sekali enggak mengerikan. Tanjakannya tuh bener-bener landai ya guys. Tapi memang kalau aku lihat ya, memang keren ya yang mendesain jalan ini gitu. Karena memang gunung yang begitu besar gitu ya, begitu tinggi, dibuatlah jalan ini benar-benar landai gitu ya. Nah itu yang keren itu guys, jalan ini. Coba nanti kita bandingkan dengan jalan alternatif Batu Licin Banjarbaru. Nah di situ baru guys, gunungnya itu lumayan curam-curam di situ. Blind spotnya juga banyak di situ guys. Sangat berbeda dengan jalan Loksado Batu Licin ini ya. Jalannya tuh cenderung landai, tidak mengkhawatirkan untuk tanjakannya. Dan biasanya kan juga orang-orang ini kan kadang-kadang tuh takut dengan suasana mistisnya gitu ya. Aduh, ini sudah 2025 ya guys. Jadi yang seperti itu sudah nggak zaman lagi sudah. Ya kan? Masing-masing aja lah itu ya. Oh ya guys, ini selain tanjakannya itu landai, ternyata jalannya itu cukup lebar ya guys ya. Memang ada sebagian ruas jalan itu agak sempit sedikit, tapi itu sedikit aja ya guys. Ini rata-rata jalannya memang sudah lebar. Ada yang agak sempit, cuman sedikit, dan itu pun sudah diaspal semua. Nah ini kita lihat kan agak sempit kan jalannya di sini. Nah ini posisinya ini. Satu lagi guys, ini yang aku masih penasaran. Kenapa sih jalan ini atau gunung ini ya dikatakan itu Gunung Sabuk? Ini aku nggak tahu ya, apakah nama gunungnya Gunung Sabuk atau jalannya ini jalan sabuk. Maksudnya tuh jalannya itu menyerupai sabuk, mungkin seperti itu. Seperti itu kah kira-kira nih? Coba siapa yang paham, yang tahu nih Gunung Sabuk itu apa maksudnya Gunung Sabuk? Kalau kita perhatikan video ini sampai habis ya, sepertinya kalau kita lihat jalannya itu kita akan paham gitu ya. Nah, kita ini kan sebenarnya tuh mengelilingi atau mengitari beberapa gunung guys. Gunungnya itu berbaris ya. Ada gunung yang kecil dan ada gunung yang besar. Dan terkadang kita itu berada di puncak gunung. Kalau di puncak gunung berarti kita lagi berbelok ke kiri. Tapi mayoritas yang dilalui jalan ini atau di gunung ini, kita itu berada di samping gunung atau di lereng gunungnya ya. Nah untuk jurangnya itu kan kadang-kadang terlihat di sebelah kanan guys ya, yang paling sering kita lihat sebelah kanan. Tetapi kadang-kadang itu ada juga yang sebelah kiri. Jadi sebenarnya kita berputar dulu satu gunung, terus itu kita di sebelah kiri lagi gunung yang satunya. Jadi intinya gunung ini itu aman ya guys, nggak ada yang dikhawatirkan, baik tanjakannya, baik jalannya. Kalau yang longsor itu ada sedikit. Oke, jadi itu aja ya intinya dari Gunung Sabuk ini. Dan sudah sangat jelas ya. Nah ini kita mendekati paman jualan pentol. Kalau sudah ketemu paman jualan pentol yang di daerah Desa Gunung Raya, berarti posisi jalan ini sudah mulai menurun guys. Turun terus nanti sampai ketemu pemukiman warga, dan di situ juga ada Pertasop, kelihatannya sudah tutup lama gitu ya. Sayang betul ya, di jalan Lumpangi Loksado ini, antara Lumpangi sampai di Mantewe ya, itu Pertasopnya tuh tutup semua guys. Oke, itu aja dulu ya. Pokoknya kalian harus coba ini jalan Loksado Batu Licin ini dan nikmati perjalanannya dan nikmati semua alamnya yang ada di sini. Cuman sayang itu aja ya, sinyalnya tuh nggak ada guys. Sayang banget itu. Kalau ada sinyal ini, aku yakin lah rame jalan ini kalau ada sinyal.